Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Ya, hari ini saya akan membuat sedikit cara menghitung atas THR atau PPh atas THR seperti itu. Jadi kebetulan pada hari ini adalah sudah mendekati sekali untuk perusahaan-perusahaan memberikan THR-nya kepada karyawan, dan mungkin ini akan sedikit berguna buat teman-teman sekalian yang mungkin masih mencari-cari referensi terkait dengan cara perhitungan pajak atas THR seperti apa. Oke, sebelum kita lanjut ke video, saya mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Oke, kita langsung saja. Di sini ada contoh kasus teman-teman. Oke, sebelumnya saya ingatkan atau saya reminder terlebih dahulu. Di sini ada perubahan tarif ya, sejak berlakunya tarif Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, di mana yang sebelumnya itu adalah lapisan tarifnya hanya sampai 4 lapis saja, tapi dengan adanya Undang-Undang HPP tarif lapisannya sampai dengan 5 lapisan, yaitu tentang penghasilan 0 sampai dengan 60 juta tarifnya 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%, kemudian di atas 250 sampai 500 juta tarifnya 25%, di atas 500 juta sampai 5 miliar 30%, dan di atas 5 miliar adalah 35%. Nah, itu hanya sebagai pengingat saja ya teman-teman, bahwa tarif untuk perhitungan PPh THR pada tahun 2022 ini sudah mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang PPh yang sebelumnya berlaku. Oke, kita langsung saja. Di sini contoh kasusnya adalah Budi, adalah karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta dengan gaji 8 juta rupiah per bulan. Ia memiliki 2 anak dan istrinya tidak bekerja. Menjelang hari raya ini, ia mendapat THR 1 bulan gaji 8 juta rupiah. Kemudian pertanyaannya adalah berapa pajak atas THR Budi? Oke teman-teman, yang perlu kita lakukan pertama adalah menghitung pajak atas gajinya si Budi. Di sini adalah gaji bruto setahunnya 12 dikali 8 juta sama dengan 96 juta, kemudian biaya jabatan 5% dikali dengan gaji bruto setahun tadi, didapatlah angka 4,8 juta. Sebagai informasi bahwa untuk biaya jabatan ini maksimal 6 juta dalam setahun atau 500.000 dalam sebulan, dan gaji neto Budi selama setahun 91.200.000 rupiah. Oke, selanjutnya ke PTKP K2. Penghasilan tidak kena pajak menikah dengan 2 anak. Tarifnya 67.500.000, ini PTKP-nya. Teman-teman bisa lihat di tabel PTKP sebelah kanan. Kemudian penghasilan kena pajak Budi atas gaji setahun adalah 23.700.000, sehingga PPh 21 atas gajinya Budi selama setahun adalah 5% dikali 23.700 sama dengan 1.185.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung pajak atas penghasilan gaji dan THR. Ini digabungkan seperti itu ya. Gaji setahun Budi 12 dikali 8 juta sama dengan 96, kemudian THR Budi 8 juta, sehingga penghasilan Budi dalam setahun 104 juta rupiah. Itu adalah gaji setahun ditambah dengan THR. Kemudian pengurangnya biaya jabatan 5% dikali 104, didapatlah angka 5.200.000, sehingga penghasilan neto Budi setahun 98.800.000 rupiah. PTKP-nya sama, penghasilan tidak kena pajak, menikah dengan 2 anak.
67.500.000 ini sebagai pengurang. Kemudian penghasilan kena pajak atau PKP-nya si Budi dalam setahun adalah 31.300.000 rupiah. Kemudian PPh 21 terutang setahunnya si Budi 5% dikali 31.300.000 didapatlah angka 1565. Nah, kemudian ini kita kurangkan dengan gaji PPh Budi selama setahun dari gaji, didapatlah angka 380.000 rupiah, sehingga pajak yang dipotong atas THR yang diterima Budi adalah 380.000 rupiah, dan THR yang diterima Budi adalah sebesar 7.620.000 rupiah. Nah, itu tadi teman-teman contoh sederhana untuk perhitungan THR dengan status menikah 2 anak seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.